Tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang terkuat yang bisa tahan di musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Bersama Musa Jabam kita berjumpa kembali. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang salah satu jenis tanaman yang sangat kuat, yang bisa subur, yang tahan di musim kemarau, dan banyak diandalkan bagi para petani karena salah satu jenis tanaman ini multifungsi. Di samping hasil panennya bisa dijual, untuk limbahnya juga sangat bagus bagi hewan ternaknya. Teman-teman bisa menyaksikan untuk lahan pertanian di sini, hamparan ladang di perbukitan. Tetapi di musim kemarau seperti ini, tanaman ini sangatlah subur dan buahnya dapat disaksikan sangat banyak sekali. Ini pertanda bahwa tanaman ini benar-benar kuat di musim kemarau. Bisa subur seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa untuk limbahnya dari daunnya sampai kulit dari buah ini sangatlah disenangi oleh hewan ternak. Di samping itu, untuk limbah ini juga sangat tinggi untuk protein bagi hewan ternaknya. Dan satu lagi, untuk kelebihan dari limbahnya, untuk daun-daunnya ini biasanya diambil di saat sudah dipanen, sudah kering, sehingga bisa diawetkan sebagai bahan pakan. Begitupun kulitnya juga demikian, setelah kering juga dipakai untuk bahan pakan. Karena apa? Bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya untuk limbah ini benar-benar menjadi bahan pakan. Karena apa? Selalu disimpan dan digunakan untuk memberi pakan pada hewan ternaknya pada saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Jadi sewaktu-waktu ada acara yang menjadikan petani di sini tidak bisa mengarit, mencari rumput, maka baru diberikan sebagai pakan bagi ternaknya. Dan teman-teman bisa menyaksikan untuk tanaman satu ini benar-benar sangat subur. Dan hamparan ladang di sini, di bawah perbukitan seperti ini, cukup banyak sekali yang menanam. Karena apa? Di samping hasil dari tanaman ini yang bisa dijual dengan nilai tinggi, juga limbahnya sekali lagi bisa menjadi bahan pakan, di mana bisa menjadi tabungan bagi peternak di sini sebagai cadangan pakan bila sewaktu-waktu ada acara yang menjadikan petani atau peternak di sini tidak bisa mencari rumput. Jadi sekali lagi untuk limbah dari tanaman ini, yaitu daun dan kulitnya, bisa menjadi cadangan pakan bagi hewan ternak yang menjadi andalan petani di sini. Dan sekali lagi untuk tanaman ini adalah tanaman kacang hijau teman-teman, yang sangat digemari petani di sini. Karena apa? Karena tanaman ini bisa subur di musim kemarau seperti ini. Dan untuk kacang hijau juga cukup mahal. Dan limbahnya bisa menjadi bahan pakan bagi peternak yang sekaligus menjadi petani di sini. Dan dapat disaksikan lagi, ini adalah hasil dari tanaman ini. Benar-benar subur dan ini sudah menjelang panen. Seperti ini. Dapat disaksikan, dan ini adalah salah satu tanaman yang lain, yaitu jenis kedelai atau kacang kedelai yang juga bisa tahan di musim kemarau, namun tidak sesubur seperti kacang hijau. Namun demikian, untuk dua jenis ini juga sama-sama diandalkan petani di sini. Karena apa? Dua-duanya sama-sama bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan, tetapi limbahnya juga bisa menjadi bahan pakan. Dan kita berjalan terus menyaksikan hamparan
tanaman kacang hijau ini sangatlah subur dan benar-benar luar biasa. Semoga tanaman ini bisa dikembangkan di wilayah Anda, karena apa? Tanaman ini sangatlah kuat di musim-musim kemarau seperti ini. Sekali lagi, ini adalah salah satu tanaman yang sangat kuat di musim kemarau dan limbahnya bisa menjadi bahan pakan bagi petani yang juga peternak. Dan untuk tanaman jenis yang lain teman-teman, ini kita sampaikan sedikit tentang kacang kedelai yang juga sangat kuat di musim kemarau dan banyak ditanam di sini karena tanaman ini untuk daun dan kulitnya juga bisa untuk bahan pakan, sedangkan kedelainya juga menjadi salah satu bahan makan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok di wilayah kita sebagai bahan tahu maupun tempe. Sehingga salah satu tanaman ini juga sangat mahal harganya dan banyak disukai petani di sini untuk ditanam. Dan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan. Dari Musa Java, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.